Bab 1431. Bagus sekali. Semua orang sangat gembira saat mendengar kabar baik ini. Carla bertepuk tangan sambil tertawa dan menangis. Berkata dengan tersedak, bagus sekali. Akhirnya papi dan mami akan menikah. Haha, aku akan menjadi anak pertama di kelas yang menghadiri pernikahan orang tua sendiri. Charles sangat bersemangat saat memikirkan hal ini. Mulai membayangkan detailnya. Aku akan mengundang semua pacarku untuk menghadiri acara pernikahan. Carlos tidak bicara. Hanya melihat papi dan mami dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya penuh dengan senyum bahagia. Dia sudah lama menunggu hari ini. Ketiga bocah cilik lain sedang duduk di atas batu untuk melihat kembang api. Saat mendengar kabar ini, mereka membelalakkan mata dengan penasaran. Lalu bertanya pada Paula dengan suara manja, "Kak Paula, apa itu menikah?" Menikah adalah, Paula berpikir sejenak, lalu menjelaskan, itu adalah kedua orang ingin bersama seumur hidup, tidak berpisah untuk selamanya. Wah, kalau begitu, apakah aku, Winnie, dan Betty juga boleh menikah? Tini memegang dagu, bertanya dengan penasaran. Tidak, Paula segera menjelaskan. Menikah adalah antara pria dan wanita dewasa yang saling menyukai. Saling membuat janji untuk bersama seumur hidup. Oh, ketiga bocah cilik terlihat sangat penasaran. Winnie juga bertanya, kalau begitu, apakah papi dan mami kami juga boleh menikah? Tentu saja boleh, asalkan mereka bersedia. Paula berkata sambil tersenyum. Sepertinya papi tidak menyukai kami. Tini sedikit sedih saat memikirkan hal ini. Papi dan mami selalu bertengkar. Mereka tidak berciuman dan berpelukan seperti bibi dan paman. Sepertinya hubungan mereka tidak begitu baik. Winnie juga sedikit sedih. Kalau begitu, apa mereka tidak akan menikah? Mami tidak akan menginginkan papi. Tiba-tiba Betty berkata. Papi sangat galak, tidak bisa tersenyum. Mami begitu manis. Seharusnya menikah dengan orang yang lebih manis. Benar. Ketiga bocah cilik mulai menghitung dengan jari siapa saja yang lebih cocok menikah dengan maminya. Paula yang mendengar di samping tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kembang api masih bermekaran di langit. Cahaya yang indah menambahkan sedikit kebahagiaan dan kegembiraan pada malam yang indah ini. Daniel dan Tracy saling berpelukan erat di bawah langit yang dipenuhi kembang api. Semua kebencian dan dendam di masa lalu sudah menghilang bersama angin. Sekarang, mereka hanya ingin saling menghargai satu sama lain. Menghargai momen yang indah ini. Malam ini, Daniel dan Tracy berintiman dengan penuh gairah. Sangat berharap bisa menjadi satu. Di dalam kamar, cahaya lampu yang intim, suara napas yang terengah-engah, juga bayangan yang saling terjalin di dinding. Seperti sebuah lukisan yang indah, merekam cinta mereka. Hingga tengah malam, barulah Daniel berhenti, memeluk Tracy. Menciumnya dengan penuh cinta. Apakah lelah? Tracy memegang wajahnya dengan lembut. Bodoh. Mana mungkin bisa lelah? Daniel menggigit bibirnya dengan lembut. Sangat ingin menjadi satu dengannya. Dokter bilang kamu tidak boleh kelelahan. Tracy sangat cemas. Cepat tidur. Baru 2 kali. Daniel masih belum puas. Telapak tangannya yang panas meraba tubuh Tracy dengan lembut. Masih mau. Tidak boleh. Tracy segera menghentikan tangannya. Lukamu masih belum sembuh. Tidak boleh kelelahan. Kita sudah melakukannya sepanjang malam. Tracy belum selesai bicara. Malah dihentikan oleh ciuman Daniel yang liar dan panas. Daniel berbalik dan menindihnya. Menyelimutinya lagi dengan api cintanya yang panas. Tracy ingin mendorongnya. Tapi tidak berani terlalu kuat. 1 kali saja. Daniel menggigit lehernya, bergumam dengan lembut. 1 kali lagi, lalu aku akan melepaskanmu. Tapi, tubuhmu, suara Tracy menjadi lembut lagi. Bodoh, kalau kamu bekerja sama sedikit, maka aku tidak akan lelah. Daniel membimbingnya. Yang patuh, naiklah. Bab 1432. Tracy sampai hampir menangis. Tapi hanya bisa bekerja sama dengan patuh. Meski sudah menjadi seorang ibu, tapi dia hanya punya sedikit pengalaman dalam hal ini. Biar bagaimanapun, praktik nyatanya tidak banyak. Sebenarnya Daniel juga tidak sering melakukannya.
Hanya saja pria memang lebih berpengalaman dibandingkan wanita. Di pagi hari, Tracy tidur sampai lebih dari pukul 10 baru bangun. Dia meraba bantal di samping dengan linglung, menemukan bahwa Daniel sudah bangun. Ada suara di kamar mandi. Dia mengira, seharusnya Daniel sedang mandi, maka tidak terlalu banyak berpikir. Dia menggosok mata saat melihat jam di dinding. Dia terkejut. Ternyata sudah lebih dari pukul 11. Dia segera bangun, mengenakan jubah tidur, lalu pergi ke kamar mandi. Dia menemukan bahwa sama sekali tidak ada orang di kamar mandi, tapi keran air malah terbuka. Hatinya langsung merasa tidak tenang. Segera pergi mencari Daniel. Di ruang ganti, di ruang kerja, semuanya tidak ada. Tracy segera keluar mencari. Saat ini, kebetulan Bibi Riana mendorong kereta makan. Bersiap untuk mengetuk pintu di luar. Nona Tracy, Anda sudah bangun. Kebetulan, aku sudah menyiapkan sarapan untuk Anda. Di mana Daniel? Tracy segera bertanya. Tuan sudah bangun dan pergi ke kantor pagi-pagi. Dia bilang kemarin malam Anda sangat lelah. Berpesan pada kami untuk tidak mengganggu Anda. Biarkan Anda tidur lebih lama. Bibi Riana berkata sambil tersenyum berseri-seri. Dia juga menyuruhku untuk menyiapkan suplemen untuk Anda dan mengantarnya setelah Anda bangun. Oh, terima kasih Bibi Riana. Wajah Tracy langsung memerah. Berteriak marah dalam hati. Dasar Daniel, mengapa mengatakan segalanya pada orang-orang di luar? Jangan sungkan, ini sudah seharusnya. Bibi Riana masuk dengan mendorong kereta makanan. Meletakkan makanan di atas meja. Bertanya sambil tersenyum. Apa perlu menyuruh orang untuk melayani Anda mandi? Tidak perlu. Tidak perlu. Tracy sedikit canggung. Aku bisa melakukannya sendiri. Kalau begitu, aku akan menyuruh orang untuk membereskan kamar. Bibi Riana terlihat seperti orang yang berpengalaman. Berkata dengan penuh maksud, Anda mandilah dulu. Setelah mandi, di sini sudah dibereskan. Uhuk-uhuk. Baik, terima kasih. Wajah Tracy memerah saat melirik ranjang yang berantakan. Berjalan cepat ke kamar mandi. Tracy bersiap untuk mandi. Tapi saat melihat noda air di lantai, hatinya merasa sedikit gelisah. Daniel selalu teliti dalam melakukan segala sesuatu. Mengapa hari ini dia lupa menutup keran air saat mau keluar? Apakah karena tadi malam kelelahan, sehingga dia merasa tidak nyaman di pagi hari dan penyakitnya kambuh? Semakin berpikir, Tracy semakin tidak tenang. Dia mandi dengan tergesa-gesa, mengenakan jubah mandi, lalu keluar untuk mencari ponsel dan menelepon. Nona Tracy, Anda sedang mencari apa? Apakah butuh bantuan? Saat ini, kamar sudah dibereskan. Para pelayan sedang mengganti bunga yang ada di pot bunga. Di mana ponselku? Tracy bertanya. Sedang diisi daya di sini. Pelayan segera memberikan ponsel padanya. Tracy hendak menelepon Daniel, tapi Daniel sudah meneleponnya dulu. Dia segera menjawab, "Halo, sudah bangun." Terdengar suara Daniel yang lembut dari ujung telepon. Ya, Tracy sedikit malu. Kedua pelayan segera memberi hormat padanya, lalu pergi dengan menundukkan kepala. Sudah kelaparan kan? Cepat makan. Daniel sangat perhatian. Aku tahu, mengapa tidak membangunkanku saat kamu bangun tadi pagi. Suara Tracy menjadi lemah lembut tanpa sadar. Aku tidak melihatmu saat bangun. Mengira kamu sedang mandi. Aku terlalu banyak tidur beberapa waktu lalu. Sekarang jadi tidak bisa tidur terlalu lama. Saat bangun tadi, aku lihat kamu tidur begitu nyenyak, maka tidak tega membangunkanmu. Daniel berkata dengan lembut. Yang patuh, cepat makan. Lalu pergilah ke taman untuk berjemur matahari. Nanti malam suamimu akan pulang untuk menemanimu. Ya, saat mendengar suaranya sangat normal, Tracy juga tidak banyak berpikir. Hatinya merasa bahagia dan manis. Kamu jangan kelelahan bekerja. Harus memperhatikan kesehatan. Aku tahu. Harus menyisakan tenaga untuk melayanimu. Daniel sengaja menggodanya. Kamu, wajah Tracy langsung memerah. Jangan katakan itu lagi. Bab 1433. Haha, Daniel tertawa. Baiklah, tidak menggodamu lagi. Pergilah makan. Yang patuh. Ya, malam ini aku akan masak dan menunggumu pulang. Tracy berkata dengan pelan. Baik, hati Daniel terasa manis. Sangat bahagia.
Hari-hari seperti sekarang inilah yang dia inginkan. Sekeluarga berkumpul bersama, saling menjaga, saling mendukung. Tracy memegang ponsel. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dia menyesal mengapa tidak lebih awal melepaskan masa lalu dan menghargai yang ada di depan mata. Sebenarnya ada sebagian hal di mana kitalah yang membelenggu diri kita sendiri. Hanya saja, orang harus mengalaminya sendiri. Barulah bisa dewasa. Setelah sarapan, Tracy turun ke lantai bawah untuk mempersiapkan bahan masakan. Dia hendak memasak makanan yang bisa dia masak. Malam ini juga mau menjemput anak-anak ke sini. Sekeluarga makan bersama. Bibi Riana dan beberapa pelayan membantunya. Semuanya sangat harmonis, sangat gembira. Sore hari, anak-anak sudah pulang. Rumah menjadi ramai dalam sekejap. Para pengawal dan pelayan di rumah sangat senang melihat anak-anak. Segera mempersiapkan camilan dan jus untuk mereka. Tracy menemani anak-anak mengobrol sebentar. Barulah tahu bahwa hari ini ketiga bocah cilik membawa si elang Rosie ke sekolah. Membuat guru terkejut sampai hampir pingsan. Tracy sungguh tidak tahu harus tertawa atau menangis. Segera menjelaskan pada ketiga bocah cilik, Tini, Winnie, Bitty, bukankah sebelumnya kalian sudah berjanji pada Bibi? Tidak boleh membawa Rosie ke sekolah. Kita harus tahu bahwa guru dan teman sekolah berbeda dengan kita. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Tidak pernah melihat elang. Mereka bisa takut kalau melihat Rosie. Setelah mendengarnya, ketiga bocah cilik menghela napas. Tini memoncongkan mulut kecilnya. Berkata dengan sedih, kemarin aku bertanya pada teman sekolah. Aku bilang di rumahku ada seekor elang. Aku tanya apakah mereka ingin melihatnya. Mereka bilang mau. Semuanya mengangkat tangan, meminta kami untuk membawa Rosie ke sekolah. Karena itu, barulah kami membawanya. Benar, ada beberapa teman yang bilang kalau kami tidak membawa Rosie ke sekolah, berarti kami membual. Winnie mengerutkan kening, berkata dengan tidak senang. Karena itu, hari ini kami membawanya ke sekolah untuk memperlihatkannya pada mereka. Benar, benar, Bitty mengangguk. Kata Mami. Harus menjadi anak yang jujur dan menepati janji. Kami sudah melakukannya. Dalam sekejap, Tracy malah tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya ucapan anak-anak benar. Tapi, tidak disangka guru begitu penakut. Malah ketakutan sampai pingsan. Ekspresi Tini merendahkan. Ada beberapa teman sekolah juga pingsan. Kemarin merekalah yang bilang kami membual dengan suara yang paling keras. Benar, benar, Winnie terus mengangguk. Sekarang kami sudah membuktikan bahwa kami tidak berbohong. Senang sekali. Bitty mengangkat kedua tangan. Berseru dengan gembira. Kami adalah anak yang paling jujur dan menepati janji. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy sungguh tidak berdaya. Saat hendak bicara, Carla menghampiri setelah mencuci tangan. Berkata dengan serius, Tini, Winnie, Bitty, saat di perjalanan tadi, apa yang kakak katakan pada kalian? Kami, ketiga bocah cilik memandang satu sama lain. Menjulurkan lidah kecil. Tidak berani bicara. Memang benar harus menjadi anak yang jujur dan menepati janji. Tapi itu harus dilakukan pada hal yang benar dan baik. Carla menjelaskan pada mereka lagi. Contohnya, kalau pencuri atau orang jahat menyuruh kalian berbuat jahat, kalian tidak sengaja menyetujuinya. Apakah kalian juga akan membantunya? Ucapan ini langsung membuat ketiga bocah cilik terdiam. Kita harus melihat salah dan benar dulu. Barulah memutuskan. Benar tidak? Carla terus membimbing mereka. Tapi, membawa Rosie ke sekolah bukanlah berbuat jahat. Tini mengangkat tangan kecilnya. Berkata dengan lemah. Tadi Bibi sudah memberi tahu kalian. Carla menjelaskan dengan sabar. Orang biasa tidak pernah melihat elang dari jarak yang begitu dekat. Mereka akan ketakutan. Karena itu, beberapa teman sekolah dan guru ketakutan sampai pingsan. Mereka adalah guru dan teman sekolah kalian. Mereka pingsan. Apa kalian tidak merasa bersalah? Salah, ketiga bocah cilik sudah tahu salah. Bab 1434. Yang patuh. Yang patuh. Cepat makan camilan. Carlos segera memperbaiki suasana. Sebagai kakak, dia lebih memanjakan ketiga adik-adiknya. Hais. Kak Carlos selalu seperti ini. Tidak menjelaskan. Malah terus membujuk dan memanjakan mereka. Carla menggeleng dengan tidak berdaya.
berkata dengan gaya orang dewasa. Hanya akulah yang bisa menjadi orang jahat. Hahaha, sudah menyusahkanmu. Tracy mengelus wajah kecilnya. Cepat pergi makan camilan. Ya, aku akan bawa mereka pergi cuci tangan dulu. Sejak menjadi kakak, Carla menjadi sangat bertanggung jawab. Charles juga ikut menjaga ketiga adik itu bersama-sama. Sedangkan Carlos membawa laptop, hendak langsung naik ke lantai atas. Juga minta pelayan untuk membawakan sedikit camilan ke kamar. Carlos, apa kamu tidak mau makan camilan bersama? Tracy bertanya dengan penuh perhatian. Laptopku hampir kehabisan daya. Masih ada yang harus dibereskan. Aku kembali ke kamar dulu. Setelah menjawab, Carlos naik dengan tergesa-gesa. Tracy merasa sangat sedih karena tahu bahwa dia tergesa-gesa untuk menemukan tabib dewa. Tapi sekarang ini adalah kondisi khusus. Segala yang bisa digunakan harus dicoba. Saat melihat pelayan hendak mengantar camilan untuk Carlos, Tracy mengambil dan mengantarnya sendiri. Tracy mengetuk pintu. Carlos sedang menggunakan laptop di depan meja belajar. Kedua tangan kecil mengetik dengan cepat di atas papan tombol. Saat mendengar suara, dia berkata tanpa mendongak, "Letakkan saja di meja. Terima kasih." Tracy meletakkan camilan di atas meja, tapi tidak pergi, melainkan duduk di samping dan menemaninya dengan tenang. "Kamu sudah boleh pergi." Carlos mendongak dan melirik. Langsung tercengang. "Mami." "Bagaimana bisa Mami? Mami mengantar camilan untukmu." Tracy melihatnya dengan lembut. "Jangan sampai kelelahan. Makanlah camilan dulu. Baru lanjutkan lagi." "Ya." Carlos menyimpan dokumen. Pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Lalu menghampiri dan makan camilan. "Carlos, apa kamu sedang menyelidiki tentang Bibi?" Tracy merapikan rambut di keningnya dengan lembut. "Benar, jelas-jelas aku merasa petunjuknya ada di depan mata, tapi selalu tersangkut di sebuah titik dan tidak bisa maju." Carlos mengerutkan kening, berkata dengan cemas. "Kesehatan papi semakin buruk. Aku dengar dari Paman Rian bahwa waktunya tinggal 16 hari. Selama beberapa waktu ini, kita harus menemukan tabib dewa. Sekarang aku harus menemukan Bibi dulu. Baru bisa menemukan Paman. Lalu pergi mencari tabib dewa. Hais. Carlos, kamu jangan terlalu cemas." Tracy segera membujuk. Paman Rian dan Paman Thomas juga sedang memikirkan cara. Mami juga sedang memikirkan cara. Kami tidak bisa membiarkanmu menanggung semua beban seorang diri. Kamu hanyalah seorang anak kecil. Cukup usahakan sebisamu saja. Tapi aku ingin menolong papi. Saat memikirkan papi yang sakit parah, Carlos sangat sedih. Suaranya tersedak. "Kalian berdua berbaikan dengan tidak mudah dan akan segera menikah. Aku, Charles, dan Carla akan segera punya sebuah keluarga yang sempurna. Di saat seperti ini, aku tidak ingin papi." Saat berbicara, air mata Carlos mengalir. "Carlos." Tracy memeluk Carlos dengan sedih. "Semua salah Mami. Kalau Mami mengetahui masalahnya lebih awal, maka saat itu tidak akan membawa kakek Hansen ke negara Emron, dan akan menjalani pengobatan di kota Bunaken. Dengan begitu, mungkin papi tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Kita harus memikirkan cara." Carlos sangat cemas. "Mami, coba hubungi lagi Paman Jeff dan Paman Jasper." "Mami tahu." Tracy mengangguk. "Mami mencoba menghubungi mereka setiap hari. Hanya saja, Tracy serba salah. Kalau tidak menghubungi, Daniel sekarat dan bahkan kesempatan terakhir juga hilang. Kalau menghubungi, ada kemungkinan bisa melibatkan kakaknya. Apakah mereka kehilangan kontak? Apakah ada orang yang melacak keberadaan mereka melalui komunikasi?" Carlos langsung bisa melihat kesulitan Mami. "Ya." Tracy mengangguk. "Sekarang benar-benar sulit. Tapi Mami tetap ingin pergi ke Bukit Oldis. Mungkin masih ada kesempatan." Bab 1435. Untuk apa pergi ke Bukit Oldis? Carlos bertanya dengan bingung. Kakek Hansen sudah tiada. Setelah dipikir-pikir, mungkin di rumah kakek Hansen di Bukit Oldis terdapat buku medis yang mencatat tentang cara menghilangkan racun. Selain itu, setidaknya Kak Amanda dan yang lainnya memiliki keterampilan medis. Mami ingin mengundang mereka ke sini untuk mengobati papi, mengendalikan kondisinya dulu. Meskipun tidak bisa sembuh, tapi saat bertemu kondisi darurat,
Mereka bisa mengatasinya. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa kan. Tracy mengatakan pemikirannya sendiri. Ya, kalau begitu, Mami pergilah. Carlos mengangguk. Jangan cemas. Ada aku di rumah. Mami akan mendiskusikannya dengan Papi malam ini. Tracy memeluknya. Baiklah. Yang patuh. Makanlah camilan dulu. Baru lanjutkan. Jangan sampai kelelahan. Mami akan turun. Baik Mami. Tracy baru saja turun. Daniel sudah pulang. Begitu masuk ke rumah, dia langsung dikelilingi oleh beberapa bocah cilik karena dia membawa banyak makanan ringan yang enak. Juga banyak boneka kain yang cantik. Wah, cantik sekali. Ketiga bocah cilik berseru dengan gembira. Paman, apakah ini untuk kami? Benar, hadiah untuk kalian. Selamat bertamu di rumah Paman. Daniel membungkuk, mengelus kepala kecil mereka dengan lembut. Terima kasih Paman. Carla, Charles, kalian juga pilihlah. Lihat apa ada yang kalian suka. Daniel memanggil Charles dan Carla. Tidak perlu, aku seorang lelaki. Tidak bermain dengan mainan anak perempuan. Juga tidak suka makan makanan ringan. Charles membusungkan dada. Berlagak seperti seorang pria sejati. Hahaha, Daniel tertawa keras. Papi akan menemanimu bermain bola malam ini. Oke, oke. Charles terus mengangguk. Tidak bisa. Terdengar suara Tracy yang sedikit otoriter. Papi harus menemani Mami malam ini. Charles yang patuh. Bermainlah dengan Kak Hartono. Baiklah. Menemani Mami lebih penting. Charles mengedipkan mata pada Daniel dengan sangat pengertian. Papi, harus menemani Mami dengan baik. Haha. Dasar bocah. Daniel mencubit wajah kecilnya. Tertawa lepas. Mungkin 2 hari ini adalah masa di mana dia tertawa paling banyak selama hidupnya. Suasana hatinya sangat cerah. Merasa sangat gembira saat melihat apapun. Melihatnya begitu gembira, hati Tracy malah merasa sedih. Dia selalu merasa bahwa Daniel mencari kegembiraan di tengah penderitaan. Sekarang waktunya berkurang dari hari ke hari. Kalau terus seperti ini, takutnya benar-benar akan kehilangan dia selamanya. Ada apa? Daniel menoleh. Melihat Tracy sepertinya banyak beban pikiran. Dia mencubit pipinya dengan lembut. Tidak membelikan mainan untukmu. Maka tidak senang. Cih, Tracy tersenyum malu-malu. Merangkul lengannya seperti biasa. Kenapa hari ini pulang begitu awal? Merindukanmu. Daniel mendekat dan menciumnya. Astaga, sungguh memalukan. Carla berlari pergi sambil menutup mata. Hahaha. Charles juga tertawa dan berlari keluar untuk bermain. Di depan anak-anak, Tracy baru saja mau mendorong Daniel. Malah sudah dicium olehnya. Daniel merangkul pinggangnya dengan satu tangan. Satu tangan yang lain memegang wajahnya. Menciumnya dengan penuh cinta. Tapi ciuman ini hanya berlangsung beberapa detik. Di ruang tamu, ada begitu banyak orang yang melihat. Tracy gugup sampai tidak bisa bernapas. Kembali ke kamar, Daniel menggigit telinganya. Berbisik dengan intim. Ada yang ingin aku katakan padamu. Ya, Tracy mengangguk dengan wajah memerah. Kebetulan aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu. Keduanya naik ke atas sambil bergandengan tangan. Para pelayan dan pengawal merasa sangat iri saat melihatnya. Juga merasa senang untuk mereka. Setibanya di kamar, Daniel mengeluarkan setumpuk dokumen. Memberikan sebuah pena padanya. Langsung memerintah, tanda tangan. Apa ini? Tracy ingin melihatnya, tapi Daniel malah menekannya dengan tangan. Mendesaknya, cepat tanda tangan.